Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina Ekawati Saputri Husain. Saya dari kelas Kimia A. Di sini saya akan mereview jurnal Studi Komputasi Semi Buckminster Fullerene sebagai penyimpanan hidrogen menggunakan perhitungan density functional theory. Baik, jurnal ini termasuk pada Jurnal Kimia Mula Warman, volume nomor 17, halaman 20, tahun 2020. Nah, penulisnya yaitu Dikva William, Rahmat Gunawan, Feliana Londong Alo. Reviewer saya sendiri, Agustina Ekawati Saputri Husain. Tanggal saya review tanggal 26 Februari 2021. Baik, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan melakukan penelitian ini untuk mengetahui jarak optimum dalam penambahan hidrogen dan fenomena energi yang dihasilkan saat menambahkan hidrogen dari 10 molekul menjadi 100 molekul. Baik, selanjutnya pendahuluan. Hidrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar karena hidrogen menyimpan lebih banyak jumlah energi, yaitu sekitar 142 mg per kilogram dibandingkan dengan hidrokarbon cair yang hanya memiliki energi 47 mg per kilogram. Dalam sel bahan bakar, hidrogen digunakan sebagai sumber penghasil energi melalui reaksi hidrogen dengan oksigen yang menghasilkan elektron dan produk samping yaitu air. Elektron yang dihasilkan dari reaksi inilah yang digunakan sebagai sumber energi oleh sel bahan bakar. Riset tentang penyimpanan hidrogen masih berlanjut dan mengalami perkembangan sampai saat ini. Banyak sekali material yang dapat berpotensi sebagai media penyimpan hidrogen, seperti zeolit, senyawa polimer organik, dan karbon nanostruktur. Akhir ini, perkembangan riset tentang karbon nanostruktur sedang ramai diperbincangkan karena karbon nanostruktur di sini berpotensi sebesar sebagai media penyimpanan hidrogen. Salah satu karbon nanostruktur yang paling ramai diperbincangkan sebagai media penyimpanan hidrogen yaitu karbon nanotub karena bentuknya seperti tabung yang berpotensi dapat menyimpan hidrogen. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi komputasi, menggunakan perangkat lunak High Performance Computation Chemistry Software atau NWChem. NWChem merupakan aplikasi kimia komputasi yang dapat digunakan untuk komputer sederhana maupun superkomputer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode perhitungan density functional theory atau DFT menggunakan fungsional B3LYP dan basis set 631GD. Nah, penelitian dilakukan dengan merancang struktur semi Buckminster Fullerene yang telah dioptimasi. Nah, kemudian ditambahkan molekul hidrogen di atas permukaan molekul semi Buckminster Fullerene dan dicari posisi yang memiliki energi minimum dengan menghitung nilai energi menggunakan kalkulasi single point energi dengan jarak antara 2 ampere sampai dengan 5A. Setelah didapatkan posisi optimum, lalu ditambahkan molekul hidrogen dan dihitung energi setiap penambahan 1 molekul hidrogen. Data energi yang dapat kemudian diolah menjadi grafik atau kurva energi interaksi antara molekul semi Buckminster Fullerene dengan molekul hidrogen. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu hasil optimasi struktur semi Buckminster Fullerene. Setelah dilakukan pembuatan struktur semi Buckminster Fullerene, dilakukan pengubahan struktur ke dalam bentuk berkas atau OUT untuk dijalankan perhitungan optimasi menggunakan program NWChem untuk mendapatkan struktur yang lebih stabil. Perhitungan dilakukan dengan metode DFT, di mana metode ini merupakan metode yang tepat untuk menganalisis molekul besar maupun kompleks karena metode perhitungan energi optimasi ini berdasarkan pada kerapatan elektron dari masing-masing atom dalam senyawa. Himpunan basis yang digunakan yaitu 6G1G dengan menggunakan parameter teori B3LYP digunakan himpunan basis 631G. Kemudian pada parameter yang paling penting yaitu parameter TAX yang dipilih
DFT optimize dikarenakan perhitungan yang hendak dilakukan yaitu mengoptimasi struktur senyawa berbasis teori fungsi kerapatan DFT. Baik, ini adalah gambar hasil optimasi semi-Buckminster-Fullerene. Nah, dari hasil visualisasi ini, bentuk molekul semi-Buckminster-Fullerene ini berubah bentuk menjadi struktur yang lebih stabil yang dapat dilihat dari total energi DFT yang didapat dan dari hasil perhitungan yang dinyatakan telah mencapai nilai energi yang stabil. Ini menunjukkan bahwa struktur yang dibuat Avogadro berhasil teroptimasi menjadi lebih stabil dari sebelumnya. Tampak seperti atom saling berikatan satu sama lain, sudut-sudut serta jarak ikatan juga ikut teroptimasi menjadi lebih akurat. Baik, selanjutnya hasil penelitian dari hasil penentuan jarak terbaik semi-Buckminster-Fullerene dengan hidrogen. Nah, setelah dapat struktur optimum dari semi-Buckminster-Fullerene, dilakukan perhitungan jarak optimum dengan cara menempatkan hidrogen di atas permukaan semi-Buckminster-Fullerene. Nah, rentang jarak yang digunakan pertama yaitu jarak 2A sampai dengan 5A, kemudian dilakukan pengubahan struktur semi-Buckminster-Fullerene dari Avogadro menjadi berkas NOECM agar bisa dilakukan perhitungan nilai energi. Untuk dijalankan perhitungan menggunakan program NOECM, dapat nilai energi dari posisi 2A hingga 5A diperoleh dari data perhitungan nilai energi yang akan ditampilkan pada grafik ini. Baik, dari grafik di atas dapat dilihat pada jarak 2A sampai dengan jarak 3A memiliki nilai energi yang menurun, lalu mengalami kenaikan pada jarak 4A dan perubahan energi dari 4A ke 5A. Tidak berbeda jauh, sedangkan pada jarak 2A ke 3A dan dapat dilihat posisi yang memiliki nilai energi terendah yaitu pada posisi 3A. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa posisi yang paling stabil untuk ditambahkan hidrogen yaitu pada posisi 3A. Karena dalam penyimpanan hidrogen, jika interaksi antara hidrogen dengan semi-Buckminster-Fullerene tidak pada kondisi energi yang stabil, maka hidrogen akan sulit disimpan dalam media penyimpanan hidrogen, yaitu semi-Buckminster-Fullerene. Baik, selanjutnya hasil perhitungan kapasitas penyimpanan hidrogen pada semi-Buckminster-Fullerene. Nah, pembuatan struktur semi-Buckminster-Fullerene dibuat menggunakan Avogadro. Struktur dasar diambil dari struktur semi-Buckminster-Fullerene yang telah teroptimasi dengan senyawa dengan NOECM. Nah, struktur semi-Buckminster-Fullerene ini ditambahkan dengan hidrogen. Nah, penambahan awal itu dengan menambahkan 10 hidrogen ke dalam molekul semi-Buckminster-Fullerene tersebut. Nah, penambahan hidrogen ini dilakukan menggunakan kelipatan 10 untuk mempercepat perhitungan dan efisiensi mendapatkan hasil perubahan energi. Nah, penambahan hidrogen tersebut ditambahkan hingga terjadi kenaikan energi yang dapat dilihat pada kurva energi setelah perhitungan. Nah, kenaikan tersebut mengidentifikasi bahwa semi-Buckminster-Fullerene ini menjadi tidak stabil dan akan diperoleh data dan grafik dari hasil perhitungan jumlah penambahan hidrogen terhadap energi total sistem. Nah, pada grafik ini dilihat penambahan hidrogen pertama kali dilakukan pada permukaan cekung. Nah, daripada semi-Buckminster-Fullerene ditambahkan 10 molekul hidrogen pada posisi top, yaitu tepat di atas 10 atom karbon. Nah, penambahan hidrogen dimulai dari pusat struktur semi-Buckminster-Fullerene hingga menuju atom karbon terluar dari struktur semi-Buckminster-Fullerene. Nah, setelah permukaan cekung yang berisi 40 molekul hidrogen dan 30 molekul hidrogen pada permukaan cembung, ternyata belum ada kenaikan permukaan cembung. Nah, dilanjutkan kembali penambahan hidrogen pada posisi hollow di permukaan cembung struktur
semi-Buckminster Fullerene. Nah, ternyata setelah permukaan cekung yang berisi 40 molekul hidrogen dan 40 molekul hidrogen pada permukaan cembung tetap belum ada kenaikan energi, maka diputuskan untuk dilakukan penambahan hidrogen pada sisi samping daripada struktur semi-Buckminster Fullerene. Ditambahkan sekitar 20 molekul hidrogen yang mengelilingi struktur semi-Buckminster Fullerene, dan dapat hasil bahwa hingga penambahan hidrogen ke-100 dengan posisi permukaan cekung yang sudah dipenuhi dengan 4 molekul hidrogen pada posisi top dan halo, posisi cembung yang sudah dipenuhi dengan 40 molekul hidrogen pada posisi top dan halo, serta 20 molekul hidrogen yang sudah mengelilingi struktur semi-Buckminster Fullerene, nilai energi masih saja mengalami penurunan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena struktur semi-Buckminster Fullerene ini yang terbuka sehingga ia akan terus menyerap hidrogen yang dimasukkan di dalamnya tanpa memiliki kapasitas. Tetapi dengan adanya perubahan energi yang semakin menurun, dapat mengidentifikasi bahwa hidrogen mengalami interaksi dengan struktur semi-Buckminster Fullerene ini. Baik, selanjutnya perhitungan dan visualisasi HOMO dan LUMO. Semi-Buckminster Fullerene tanpa penambahan hidrogen. Dengan penambahan hidrogen, untuk mengetahui orbital-orbital molekul dari struktur semi-Buckminster Fullerene ini, dilakukan visualisasi menggunakan fasilitas WebMO, Web Based Monitoring Solution for Development Cooperation. Kajian mengenai orbital molekul ini untuk melihat aktivasi transfer elektor pada daerah HOMO dan daerah LUMO. Untuk menggunakan fasilitas WebMo, visualisasi daerah HOMO dan LUMO pada molekul ini tanpa penambahan hidrogen dapat dilihat pada gambar 4 dan gambar 5 untuk semi-Buckminster Fullerene dengan penambahan hidrogen sebanyak. Kesimpulannya yaitu dari hasil perhitungan didapatkan jarak terbaik antara hidrogen dengan semi-Buckminster Fullerene yaitu pada jarak 3A. Nah, yang kedua, dari hasil perhitungan energi terhadap penambahan hidrogen, nilai energi yang dihasilkan semakin menurun. Hal ini dikarenakan struktur semi-Buckminster Fullerene yang terbuka. Yang ketiga, dari hasil visualisasi orbital HOMO dan LUMO didapatkan nilai panjang gelombang terhadap penambahan molekul hidrogen yaitu 477 nm pada semi-Buckminster Fullerene murni, 397 nm pada semi-Buckminster Fullerene dengan penambahan 80 molekul hidrogen, dan 320 nm pada semi-Buckminster Fullerene pada penambahan 100 molekul hidrogen. Baik, itulah hasil review jurnal dari saya. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.